Saya juga memiliki pemikiran yang sama. Kardinal Stella ikut menyetujui usulan tersebut. Awalnya, dia sempat panik di dalam hati saat mendengar saran untuk menggunakan pedang penghakiman. Namun setelah dipikir-pikir kembali, ini justru menguntungkan baginya. Sebab dia sangat yakin bahwa pedang penghakiman yang dikirim oleh Camilla adalah barang palsu. Bahkan setelah pihak kuil mengerahkan seluruh tenaga selama bertahun-tahun pun, mereka tetap gagal menemukan pedang tersebut. Mana mungkin seorang gadis bangsawan biasa bisa menemukannya begitu saja. Sudah pasti gadis itu membuat replika palsu demi membuat internal kuil menjadi kacau. Dengan ini, semuanya akan kembali tenang. Karena pedang penghakiman itu palsu, apa yang harus dia takuti? Kekuatan suci seperti yang tertulis di dalam kitab suci tidak akan mungkin bangkit dari pedang palsu itu. Ini justru menjadi kesempatan emas baginya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, pedang penghakiman diletakkan di hadapan Kardinal Stella. Tanpa keraguan sedikit pun, dia langsung mengangkat pedang tersebut. Menunjukkan keraguan sama saja dengan mengakui dosanya sendiri. Dia tidak boleh memperlihatkan gestur ragu sedikit pun. Sambil menggenggam erat pedang di tangannya, dia berseru dengan lantang. Saya tidak bersalah sedikit pun. Saya tidak pernah melakukan tindakan apapun yang menentang dewa. Saya bersumpah demi nama dewa. Setelah menyelesaikan sumpahnya dengan hikmat, dia menatap pedang yang berada di tangan kanannya. Seperti dugaannya, tidak ada reaksi apapun yang terjadi pada pedang tersebut. Mulut Kardinal Stella langsung menganga lebar. Pedang penghakiman itu bergetar hebat, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Dan dalam sekejap mata, cahaya yang sangat terang benderang langsung memancar keluar dari bilahnya. Mustahil, ini tidak mungkin. Tanpa sadar, Kardinal Stella berteriak histeris, menyangkal situasi yang terjadi di depan matanya. Namun, tidak ada seorang pun yang mendengarkan perintah atau teriakan itu lagi. Semua orang di dalam ruangan telah kehilangan fokus, dan pandangan mereka sepenuhnya tersedot oleh pedang penghakiman. Apakah pedang itu benar-benar pedang penghakiman yang asli? Tidak, keraguan sudah tidak diperlukan lagi sekarang. Mana ada orang yang bisa mengklaim bahwa cahaya suci dan kekuatan sebesar ini berasal dari barang palsu? Kardinal Stella berniat untuk segera melemparkan pedang itu dari tangannya saat itu juga. Namun tangan yang menggenggam pedang tersebut sama sekali tidak mau menuruti perintah otaknya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun sesuka hatinya. Pada detik berikutnya, matanya membelalak penuh horor. Di luar kendalinya, ujung pedang tersebut perlahan bergerak, mengarah tepat ke dada kirinya sendiri. Kardinal Stella langsung menyadari apa arti dari gerakan ini. Pedang itu telah menjatuhkan hukumannya, yaitu dengan cara membunuhnya. Dengan wajah yang pucat pasi seputih kertas, dia berteriak dengan sangat panik dan mendesak. Saya mengaku bersalah. Semuanya benar. Semua isi yang tertulis di poster itu adalah perbuatan saya. Bukankah dikatakan bahwa jika seseorang mengakui dosanya dan bertobat dengan jujur, maka pedang penghakiman akan mengampuni dosa si pelaku. Mengingat fakta tersebut, Kardinal Stella mulai memutarkan seluruh kebenaran dari mulutnya. Namun, pengakuan itu sudah sangat terlambat. Meskipun dia memohon dengan sangat putus asa, gerakan pedang penghakiman untuk mengeksekusi hukumannya sama sekali tidak berhenti. Kardinal Stella berteriak pasrah untuk terakhir kalinya. Meskipun harus cacat, dia sangat ingin hidup. Karena itulah, dia berteriak meminta orang-orang di sekitarnya untuk memotong tangan yang sedang memegang pedang itu. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani bergerak. Ini adalah hukuman dewa. Siapa yang berani ikut campur? Pada akhirnya, pedang penghakiman itu perlahan-lahan menusuk dan menembus jantung Kardinal Stella. Sorot matanya yang sempat terdistorsi oleh rasa takut dan kesakitan perlahan-lahan mulai meredup. Setelah tubuhnya kejang beberapa kali, dia pun tidak bergerak lagi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam dengan wajah kaku. Tidak ada satupun yang berani bersuara ataupun bergerak. Mata mereka yang menatap pedang penghakiman itu dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Saat itulah, seseorang mendekati jasad Kardinal Stella dan mencabut sendiri pedang tersebut.
Orang itu adalah Kardinal Martio. Dia menutup mata Kardinal Stella yang mati mengenaskan dalam kondisi melotot, lalu mendecakkan lidahnya pelan. Namun, dia tidak memanjatkan doa apapun untuk mendiang. Penghakiman dewa telah berakhir. Ini adalah keputusan dewa dan kematian yang disebabkan olehnya. Berduka untuk pria ini sama saja dengan menentang kehendak dewa. Setelah meletakkan kembali pedang penghakiman itu dengan hati-hati di hadapan Paus, Kardinal Martio melanjutkan dengan suara rendah. Selain itu, dia adalah orang yang mengakhiri nyawanya sendiri. Mendengar ucapan itu, Paus mengangguk dengan ekspresi berat. Meskipun memegang jabatan tinggi sebagai seorang kardinal, Stella tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang layak setelah kematiannya. Dia bahkan tidak akan bisa dimakamkan di perkuburan para jemaat. Pandangan orang-orang kembali tertuju pada pedang penghakiman tersebut. Pedang itu begitu bersih, tanpa ada setetes darah pun yang menempel. Rasanya sulit dipercaya bahwa pedang itu baru saja menancap di jantung seseorang. Melihat pemandangan itu, hati orang-orang yang menatapnya langsung diselimuti rasa ngeri. Di saat yang sama, mereka kembali merasakan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam kepada Camilla, sosok yang telah membawa pedang tersebut. Kamu benar-benar aneh. Apanya yang aneh? Ada jalan yang mudah, tapi kamu selalu memilih jalan yang sulit. Tapi ya, justru karena itulah segalanya jadi lebih menarik. Jenner terus terkekeh melihat Camilla yang sedang membaca laporan berisi seluruh kronologi kejadian dengan ekspresi bosan. Memangnya jalan yang mudah itu seperti apa? Kamu kan tahu sendiri. Beberapa waktu lalu, Camilla kembali mengajukan sebuah permintaan kepada Jenner, sang ketua kelompok Han. Kali ini pun, permintaannya bukanlah meminta mereka untuk membunuh seseorang. Terkadang kamu menganggap Han kami ini sebagai kurir suruhan, bukannya organisasi pembunuh bayaran. Anak-anak buahku bahkan selalu merasa heran setiap kali menerima permintaan darimu. Sama saja kan? Permintaan Camilla sebenarnya sederhana. Dia hanya meminta mereka menempelkan selebaran yang membeberkan dosa-dosa Kardinal Stella di tempat yang paling mencolok agar semua orang bisa melihatnya. Waktunya tidak terbatas, terus dilakukan sampai Camilla menyuruh mereka untuk berhenti. Lagi pula kerja kalian kan bagus. Itu pujian ya? Iya, pihak Will sudah berusaha mati-matian untuk menangkap pelakunya. Tetapi sampai akhir, mereka gagal meringkus orang-orang yang menempelkan selebaran tersebut. Sebagai pembunuh profesional, anggota Khan menyelesaikan tugas mereka dengan sangat rapi dan rahasia. Lucunya, salah satu tempat yang didatangi Kardinal Stella untuk meminta bantuan menangkap pelaku justru adalah Khan. Dia meminta orang yang menempelkan selebaran itu untuk menangkap diri mereka sendiri. Padahal dipuji, tapi kenapa rasanya agak mengganjal ya? Buang jauh-jauh stereotip kalau organisasi pembunuh cuma bisa membunuh. Jenner kembali tertawa terbahak-bahak. Padahal kalau kamu langsung menghabisi kardinal itu, urusannya akan jauh lebih mudah. Orang sepertinya tidak boleh mati semudah itu. Jika dia mati begitu saja tanpa membayar dosa-dosanya, orang-orang akan selamanya mengingat dia sebagai orang suci yang agung. Setelah menyelidiki latar belakangnya, Camilla tahu kalau di luar, pria itu selalu berpura-pura menjadi pemuka agama yang sangat baik dan luar biasa. Jika dia mati dalam balutan topeng seperti itu, pasti akan ada orang yang tulus menangisi kematian manusia bajingan sepertinya. Kasihan sekali orang-orang yang tertipu itu kan? Bagaimanapun, orang yang memang pantas mati, akhirnya mati juga. Camilla langsung mendengar kabar kematian Kardinal Stella karena belakangan ini pria itu memang sedang menjadi pusat perhatian. Semua orang sangat penasaran apakah isi selebaran itu benar atau tidak. Bukan hanya para jemaat, masyarakat awam pun selalu sibuk menggunjingkan hal itu setiap kali berkumpul. Apa kamu sudah tahu kalau dia akan mati seperti ini? Reaksi Camilla saat mendengar kabar kematian Kardinal Stella sangatlah tenang, seolah-olah dia sudah memprediksi hasil akhir tersebut. Ya, kurang lebih begitu. Semakin rumor itu membesar, pihak Will pasti tidak akan bisa tinggal diam. Mereka harus segera membuat keputusan, dan tentu saja, perdebatan tentang kebenaran kasus itu tidak bisa dihindari.
Aku sudah menduga pasti akan ada seseorang yang mengukir tentang pedang penghakiman. Terlepas dari apakah Kardinal Stella sendiri menganggap pedang itu asli atau palsu, pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain memegang pedang tersebut. Kalau dia menolak memegang pedang, itu sama saja dengan mengakui dosanya. Jika dia memang benar-benar tidak berdosa seperti yang selalu dia klaim, tidak ada alasan baginya untuk takut memegang pedang penghakiman. Dan kalau dia memegangnya karena mengira pedang itu palsu, maka pedang itu akan langsung menjatuhkan hukuman padanya. Intinya, bagaimanapun jalannya, akhir hidup pria itu akan tetap sama. Apa pihak Will tidak akan mencarimu lagi? Kamu bahkan berhasil membawa kembali pedang penghakiman yang dulu digunakan oleh sang saintis. Mereka pasti semakin tidak ingin melepaskanmu. Sepertinya tidak. Camilla menggelengkan kepalanya pelan. Kemungkinan besar, rencana untuk mengangkatnya menjadi seorang saintis justru akan langsung dibatalkan. Semua orang sudah melihat bagaimana Kardinal Stella mati. Menghadapi pedang penghakiman saja sudah membuat mereka kewalahan. Apalagi jika ada orang yang menerima wahyu dewa masuk ke dalam kuil. Mereka pasti tidak akan sudi membahasnya lagi. Lagi pula, ku dengar kehidupan sehari-hari orang-orang itu juga mulai hancur. Orang-orang yang dimaksud adalah mereka yang sebelumnya sempat Camilla sebutkan bersamaan dengan dosa Kardinal Stella. Ada yang korupsi, yang memukul anak-anak, yang menjual surat pengampunan dosa, dan lain-lain. Setelah melihat kematian Kardinal Stella yang tragis seperti itu, tampaknya mereka ketakutan setengah mati kalau dosa-dosa mereka juga akan terbongkar. Tubuh mereka bahkan terlihat semakin kurus dari hari ke hari. Kudengar mereka bahkan tidak berani mendekati pedang penghakiman. Berdasarkan laporan dari Alena, dalam waktu dekat, mereka semua berencana meninggalkan kuil dengan alasan masalah kesehatan. Bahkan termasuk sang paus sendiri. Sangat mengejutkan melihat mereka rela melepaskan posisi sehebat itu. Tetapi, aku tidak akan membiarkan kalian pergi semudah itu. Mereka semua harus membayar dosa-dosa mereka terlebih dulu sebelum pergi. Sebelum mereka mengundurkan diri secara sukarela, Camilla berencana mengadakan festival selebaran sekali lagi. Setelah itu, biarkan pihak kuil yang mengurus sisanya. Bagaimanapun juga, berkat berbagai alasan ini, untuk saat ini tidak ada lagi orang yang mengganggunya. Meskipun pedang penghakiman telah terbukti asli, tidak ada satu orang pun yang datang untuk membawanya pergi. Kalau dipikir-pikir, benar juga. Suasananya sangat tenang. Jenner mengangguk setuju. Dia menopang dagunya dengan santai, lalu menatap Camilla dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa? Kenapa menatapku begitu? Cuma merasa takjub? Takjub kenapa? Setiap kali melihatmu, kamu selalu menunjukkan kemampuan baru. Mulai dari pedang pelindung, dan sekarang bahkan kekuatan suci. Apa masih ada kekuatan lain yang kamu sembunyikan? Entahlah. Camilla menjawab dengan samar sambil mengalihkan pandangannya. Sejujurnya, semua ini bukanlah kemampuannya sendiri, melainkan kekuatan para hantu. Jadi, tidak banyak yang bisa dia katakan. Tampaknya Jenner juga hanya bertanya iseng, karena dia langsung mengalihkan topik pembicaraan. Tapi belakangan ini aku jarang sekali melihat Dorman. Nah, itu dia. Melihat Camilla yang tiba-tiba menyahut dengan kesal, mata Jenner langsung membulat. Pertanyaan itu juga hanya iseng, tapi reaksi Camilla ternyata sangat berapi-api. Anak itu belakangan ini sering sekali menghilang. Awalnya, Camilla mengira Norman merasa canggung karena ada Jenner, tetapi ternyata bukan itu alasannya. Entah apa yang sedang dia lakukan. Belakangan ini, setiap ada kesempatan, dia pasti menghilang dan baru kembali larut malam. Apa dia punya simpanan di luar? Simpanan? Kalau tidak, buat apa dia kelayapan di luar setiap hari? Bocah sialan. Kalau dia terus-menerus malas-malasan seperti ini, lihat saja nanti. Aku akan mengurungnya di kafe dan memperkerjakannya seharian penuh sampai dia kapok. Aku tidak tahu apa Dorman sudah menyiapkan perlengkapan untukku besok atau belum. Mau pergi keluar? Iya, karena tempat yang akan kudatangi besok bukan tempat biasa di mana aku bisa memakai baju sembarangan. Ah, kamu bilang besok mau ke istana kekaisaran kan? Camilla menghela napas panjang tanpa sadar.
Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Permaisuri Javiela mengirimkan surat undangan semacam ini padanya. Padahal waktu itu aku sudah membuat kekacauan di sana. Tentu saja, 2/3 dari kekacauan itu adalah ulah putra mahkota Edson. Bagaimanapun, karena Permaisuri mengadakan pesta tes setelah sekian lama, surat undangan untuk hadir pun terbang ke kediamannya. Aduh, aku malas sekali pergi. Mengingat kejadian sebelumnya, pergi ke istana kekaisaran saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Tentu saja dia berniat menolaknya dengan sopan menggunakan alasan kesehatan. Tapi ternyata seolah-olah sudah menebak jawaban tersebut, Permaisuri bahkan menyampaikan pesan bahwa dia rela menjadwal ulang pesta teh ke hari lain asalkan Camilla bisa hadir. Kalau sudah begitu, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Pada akhirnya, dia terpaksa mengirimkan balasan bahwa dia akan hadir. Begitu sampai, aku harus langsung kabur secepat mungkin. Targetnya besok adalah datang hanya untuk memperlihatkan wajahnya, lalu langsung pulang. Camilla mengepalkan tinjunya erat-erat.